Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bakal belajar ini ya tentang merenstek. Sebenarnya kita nanti bakal buat studi kasus ini ya, laundry. Nanti Kak Pira sama Ali bisa lihat di GitHub-nya Kode at Home Dev ini. Nah, nanti kita bakal gunain Vuex Start Kit ini. Nanti React-nya nanti download dari sini aja. Terus nanti setiap kali bingung bisa putar videonya ulang atau bisa lihat contekan dari codingan yang ada di YouTube Laundry ini yang ada di Kode at Home. Nah, nanti kalau emang ada yang bingung langsung ditanyain aja. Harusnya harusnya nanti kita mulainya dari backend dulu, terus nanti baru kita belajar React-nya. Nah, nanti kita bakal gunain si framework ini, Express ini sebagai backend-nya. Sekarang udah versi 4.18.1 ya. Ini salah satu framework yang cepat, minimalis. Jadi kita bisa gunain ini karena projectnya juga simple gitu ya. Nah, nanti kita bakal gunain library dari React ya. Atau kita gunain library dari JavaScript yaitu React.js. Nanti kita mulai dari yang basic, tapi kita mulai dari yang basicnya nggak ini ya, nggak install dari dokumentasinya ya. Siap. Ini kayak ini. Nah, ini install ya. Jadi kita nggak mulai dari sini ataupun mulai dari sini gitu ya. Nah, tapi kita bakal langsung create dari si Vuex ini. Nah, Vuex ini sebenarnya template yang ini ya, yang ada banyak ya, ada untuk Vue, ada untuk React juga. Nah, ini kita bisa lihat view demonya sih. Jadi kita nggak perlu repot-repot nanti buat nge-slicingnya gitu. Udah disiapin semua, nanti kita tinggal kayak susun puzzle aja. Terus kita sesuaiin apa yang kita butuhin gitu ya. Ini ada banyak sih. Nah, tapi yang di share nanti nggak semuanya gitu. Jadi di template basicnya itu hanya basic aja gitu yang teman-teman dapat gitu ya, nggak yang full versinya. Kalau pengen dapat yang full versinya ya beli aja nggak apa-apa. Nah, di sini tuh nggak full yang ada di GitHub ini. Ini nggak full nih, ini cuman yang basic aja gitu, yang kayak komponen dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman kalau pengen yang fullnya ya cari aja yang berbayar, beli yang berbayar gitu. Ini demonya sih. Nah, ini kita mulai dari Express-nya aja ya. Sebenarnya ada dua cara install Express, cukup kayak kita perlu download Node dulu, harusnya Node udah diinstal kan ya? Not udah share. Iya, kalau nggak salah itu Node sekarang versi berapa sih? 18-an kalau nggak salah. Oh ya, ada 18 ya. Itu yang LTS-nya. Nah, ini download Node-nya. Ini jalaninya kita buka terminal dulu ya. Kecilan nggak sih? Aman. Nah, ini kita pakai yang 18, terus nanti taruh aja mau ditaruh di mana gitu. Ini install NVM ya. Iya. Kalau emang mau install NVM ya tinggal diinstal aja, kalau nggak ya pakai Node-nya. Kalau butuh yang beda-beda ya install NVM. Kok YouTube sih? Laundry. Nah, ini kita buat. Nah, nanti di sini kita bakal buat ini nih untuk si backendnya. Sebenarnya backendnya kita bisa install satu-satu kayak gini. Nah, ini kita nggak belajar basicnya ya, karena kurasa kalian udah paham lah. Nah, ini kita bisa langsung ini nih. Sebenarnya ada banyak ya, ini ada kalau dokumentasinya ada cara installnya, terus tuh ada cara buat hello world-nya gitu, ini satu-satu. Kayak kita buatin servernya satu-satu gitu. Nah, ini kita pakainya yang mudah nih. Maksudnya yang mudah itu kita pakai yang langsung dibuatin struktur foldernya. Nah, ini kayak gini nih, ada routing dan lain-lainnya. Ini kita bisa buat kayak gini gitu. Nah, ada dua cara nginstal si Express generatornya.
Yang pertama tuh pakai npx. Nah ini yang sifatnya ya kita install di file itu aja gitu. Nah kalau kita pakai yang min g ini global ini ya kita bisa jalanin perintah express. Lalu di sini ada ini nih use, maksudnya use kita mau pakai option yang mana. Terus ini dir ini foldernya gitu. Nah ini kita mau install yang global aja nih. Nah ini tinggal install aja nih. Nggak bisa copy paste. Copy paste, oh bisa. Nah ini kalau pakai Windows bisa langsung ya, tapi kalau pakai Linux atau Mac depannya harus kasih sudo dulu nih untuk install. Nah ini ya, udah berhasil install si Express generatornya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah ini kalau mau lihat perintahnya ya express min h gitu. Nah, ini ada banyak, ini buat ngecek versi si expressnya. Ini template engine-nya ya, kayak kalau kita mau buat backend frontend pakai express ya pakai si template engine ini. Tapi ini kita nggak gunain ya. Ada EJS, PUB, HBS dan organ. Nah ini kalau kita nggak mau ya kita cukup jalanin perintah express. Lalu kalau kita nggak mau apa itu ada view-nya, itu ada perintahnya di sini. Ini kita panggil aja si dash dash no dash view. Terus itu ya tinggal dir-nya ini direktorinya namanya apa gitu. Nah di sini kita buat express aja ya. Nah terus kita tinggal enter aja. Nah setelah enter itu kita bakal di-generatein foldernya nih. Ada folder express dan lain-lain ya. Nanti kita buka ya. Nah ini dia udah kasih tahu juga nih cara masuknya gitu. CD express, lalu harusnya install ya. Tapi kita mau buka dengan text editor kita dulu nih. Ini bisa kalau teman-teman pakai Windows ya tinggal drag and drop bisa, atau ya kalau pakai terminal ya untuk jalanin VS Code-nya ya kode terus titik gitu. Kita tunggu dulu nih. Lama kali. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya kak ya Lia. Oke. Di bawah dia muncul. Nah ini ya, ini ada folder bin, ada folder publish, terus ada si folder routingnya. Nanti kita bahas deh ya. Nah cara jalaninnya ya kita tinggal ini dulu nih, npm install dulu nih. Nah ini kalau kita mau debug ya kayak gini caranya, tapi kalau kita cuma mau running biasa ya tinggal npm start aja gitu. Nah tapi sebelum kita lihat hasil runningnya, kita mau lihat dulu nih ya. Kan kalau dilihat tadi itu sebenarnya node modulnya belum ada ya. Ketika kita npm install itu, semua package-nya itu bakal diinstal di dalam node modul ini. Nah kalau mau tahu package apa aja yang kita install itu ada di sini nih, package.json. Sebenarnya dia install hanya 4 ini aja, tapi ada bawaan dari Node. Nah ini semua ini bawaan dari Node nih. Ini kenapa banyak itu ya karena bawaan dari Node-nya itu sendiri gitu. Ini gak usah dipikirin lah, hirauin aja nggak apa-apa. Oke. Terus tadi kan kalau dilihat kita jalanin ini ya npm start ya. Nah itu sebenarnya scriptnya ada di sini tuh. Ketika kita jalanin npm start, yang dia jalanin tuh folder ini nih, kita jalanin node, terus yang kita jalanin si folder www ini. Nah dimana kalau kita lihat folder www ini setup servernya, nah nanti dia itu ngimport si apps-nya ini yang ada di sini. Nah dia yang jalanin yang ada di sini, file yang ada di apps-nya ini. Nah ini ada routingnya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita baca codingannya itu, nah ini tadi kalau kita mau pakai debug ya. Ini HTTP-nya, HTTP server kita. Nah, di sini tuh kita udah dikasih tahu ya normalize port-nya. Nah, kalau kita ada settingan env, itu nanti dia bakal baca port yang ada di settingan env kita. Tapi kalau dia nggak baca settingan portnya, ya ini kan atau nih ya, nah dia bakal jalanin si port 3000-nya.
Nah, sekarang kalau kita buka browser ya, kita jalanin localhost 3000, nah yang tampil itu adalah si Express, welcome to Express. Kalau kita lihat kenapa dia jalanin ini, itu ada di apps-nya nih. Kalau kita lihat di apps kita itu ada yang namanya itu router ya, ada index router. Nah, ini index router ini itu ada di router.index yang ada di sini ya. Ini kalau kita buka filenya, dia itu root.get, get ini buat ngambil ya. Terus kita punya function, di sini ada request, terus ada respond, ada next. Nah, di sini kalau ada request, misalnya client request, nah pakainya request. Nah, ini contohnya kayak kita mau ngirim dari body atau kita mau ngirim dari param, nah ini pakainya rec. Terus respon ini setelah client request itu dia menerima respon gitu. Nah, respon ini yang ditampilin di UI-nya. Nah, ini responnya. Kalau kita lihat kan dia render.index nih ya. Dia ngerender kemana? Ke index kan ya. Nah, indeksnya itu di sini, ini kan dia bakal, maksudnya render ini buat ngerender UI ya. Terus di sini nih dia kirim title dengan nama Express.js gitu. Nah, indeks ini nggak ada di sini, dia adanya di public. Nah, public index.html. Nah, ini dia ngerender ini. Ini kalau kita ubah kayak halo. Nah, ini bisa. Nah, ini dia langsung otomatis berubah jadi halo gitu ya. Nah, seandainya kita mau ke router ini ya, router user gitu ya. Ya udah, berarti tinggal user aja ya. Di sini kita tinggal buat slash user. Nah, ini respond with apa ini? Resource nggak ada katanya. Respon. Oh, ini ya benar ya. Ini udah tampil dia. Ini kalau kita edit, misalnya ya hello user gitu ya. Nah, di sini tuh nggak akan ada perubahan nih. Nah, ini nggak ada perubahan. Nah, bedanya kenapa di sini berubah dan di sini nggak berubah gitu ya? Karena yang di sini itu static file, yang di render itu si static file si HTML-nya. Jadi ya kalau kita update ya dia bakal update terus gitu. Sedangkan yang di sini tuh server kita gitu ya. Jadi dia harus kita matiin dulu si server kita tadi yang di sini ya. Ini kita matiin, terus kita start lagi gitu. Nah, ini baru nih kita refresh baru dia berubah. Nah, kalau kayak gini kan kita bakal repot tuh ya. Kita harus debug, matiin dulu terus hidupin lagi gitu. Nah, kita butuh satu library lagi yang ngebuat auto restart ya, namanya Nodemon. Nah, ini ya, nanti kita install si Nodemonnya. Sama sih, Nodemon ini bisa install yang ini ya, yang global atau yang di dalam projectnya aja. Kalau nggak mau ribet yang global aja sih, karena dia dipakai di development ya. Dia ini hanya dipakai untuk development tool aja ya, untuk si Node.js gitu. Jadi dia bakal otomatis nge-restart si app application-nya setiap kali ada perubahan di dalam direktorinya yang terdetek gitu ya. Nah, yaudah kita nanti installin aja nih. Nih kalau belum ya tinggal install aja gitu ya. Sama kayak tadi tinggal install. Karena saya udah install ya saya nggak perlu lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau install ya tinggal tambahin sudo aja ya. Nah, kayak gini tinggal diinstal aja. Ini saya udah install sih, jadi nggak perlu install lagi. Terus nah gimana cara kita jalanin scriptnya? Ya udah kita tinggal tambahin aja di node modul ini. Nah, ini tinggal kita tambahin koma, terus kita tambahin juga def gitu. Oh sorry, maksudnya tambahin di packet.json-nya. Nah, di si script ini kita bisa tambahin tuh. Ya udah kita tinggal tambahin nodemon. Terus apa nih? Kita arahin ke dalam bin, terus www. Nah, ini kita simpan. Ya udah. Kita cukup jalanin aja npm dev gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat komen devnya itu nggak terbaca di packet scriptnya. Jadi yang bisa langsung kayak kita jalanin npm start, nah itu yang bisa hanya npm start. Selain npm start itu kita harus tambahin npm run dev kayak gini. Jadi pakai run dev. Kecuali start, kalau start nggak perlu, bisa langsung npm start gitu. Nah, ini kita jalanin. Ini kita lihat ya di sini dia udah start. Ini kalau kita lakuin perubahan nanti di sini misalnya halo Elvin, ini kita simpan. Nah, kalau kita lihat
dia nge-restart, terus dia nge-start lagi tuh. Jadi ya ini udah bisa nih, kayak kita ubah-ubah ya dia udah berubah gitu ya. Nah ini dia udah jalanin gitu. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman. Masih aman ya. Nah sekarang kita mau ubah patternnya nih. Jadi kita mau ubah struktur foldernya. Kita nggak mau buat struktur foldernya itu kayak gini gitu ya. Nah kita mau tambahin satu folder namanya apps. Terus karena si backend kita ini atau si Express kita ini hanya buat API, nah itu kita bakal kasih tahu kalau API kita ini versi 1 gitu. Nanti kalau ada versi 2-nya ya tinggal kita buat V2 gitu. Tujuannya itu kalau kalau ditanya tujuannya untuk apa? Jadi misalnya kita punya API produk ya. Nah, API produk ini kita udah development. Nah, tiba-tiba kita tuh mau update role atau flow dari produk kita gitu. Ya udah kita bisa tambahin ke V2 gitu. Kenapa kita nggak langsung update aja di V1? Sebenarnya ada juga yang langsung update di V1, terus ada juga yang update di V2. Nah, ini tinggal kayak kesepakatan dari perusahaannya aja. Nah, biasanya kalau di tempat saya itu buat V2. Kenapa? Ya ibaratnya ada kita udah buat V1, terus kita buat lagi V2. Tiba-tiba dari klien atau dari atasan itu bilang kita nggak jadi V2-nya. Kita pakainya V1 aja. Nah, dari tim frontend itu tinggal switch aja API-nya tanpa harus kita rollback lagi gitu ya, si backend-nya gitu. Jadi untuk mempermudah kita aja. Nah, lalu kita bisa tambahin ini ya, tambahin beberapa folder di sini. Ini tergantung ya. Misalnya kita nanti punya API kategori gitu ya. Ya udah nanti di sini tambahin aja si kategori. Atau kita buat user dulu aja ya. User, nah ini buat ngambil yang di sini. Nah, di dalam usernya ini itu kita bakal punya file controller, lalu kita bakal punya file router, satu lagi kita bakal punya folder validation. Nah, nanti semuanya ada di sini ya. Kenapa kita nggak bisa pisahin aja? Kenapa nggak controller sendiri? Kenapa nggak routing sendiri? Nah, tujuannya itu untuk mempermudah aja. Kayak misalnya kita lagi ngoding di ini ya, di user, ya kita nggak perlu lagi ngoding di tempat lain gitu. Kayak kita ngoding user, kita harus buka controllernya, terus kita harus buka routernya. Kalau dikit ya nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau banyak ya lumayan juga gitu kan ya. Ya udah, jadi kita buat pattern kayak gini gitu. Nah di sini kita tinggal ambil aja nih yang di sini. Nanti kita ambil, kita taruh di routing. Nah nanti logic yang di sini itu bakal pindah semuanya ke controllernya tanpa harus ada di sini gitu ya. Ini kan cuma dikit, tapi kalau ada logicnya bakal banyak. Jadi routing ini hanya untuk routing aja gitu. Selanjutnya ya ini bisa kita delete nih ya. Ini kita delete aja karena kita nggak pakai. Terus untuk ini, untuk indeks ini, nah ini kita bakal ubah juga ya. Di sini kita buat request, respond, terus next. Nah, di sini kita bakal kasih tahu res the listen nih 200. Oh, sorry, kayaknya salah deh. Status gini ya. 200 terus dot listen. Nah, ini kita buat kayak ini. Message gitu ya. Welcome to API laundry V1. Nah, ini kita buat kayak gini aja. Jadi nanti kalau arahnya ke sini, error. Statusnya 2000 ya? Oh, salah nih. Oh, harusnya request. Sorry. Oh ya, ini harusnya request. Oh, ini statusnya 200 harusnya. Dia udah auto start. Oh, ada error lagi nih. Katanya cannot find module foldernya nih. Ini nggak ada, jadi error deh. Ini kita delete ya. Terus ini kita buat dulu di sini ya. Ini kita ubah jadi const dulu ya variabelnya, jangan var. Terus di sini kita buat user, router, lalu kita arahin ya.
ini tuh kita arahin ke app, lalu V1, lalu user, lalu routing ya. Nah, tuh udah ini kita biarin kayak gini harusnya aman sih. Oh ini udah aman. Nah ini udah jalan ya. Oh, welcome to hello. Oh dia masih baca ini nih. Nah ini udah jalan ya. Nah, tadi itu dia baca sih ini si static path-nya, jadi kebaca terus si file index yang ada di ini public kita. Ini kita delete aja deh karena kita nggak butuh ya. Nah ini udah jalan. Nah ini kalau teman-teman nanti nggak tampil kayak gini ya install aja ya. Install si JSON Viewer. Ini extension dari ini ya Chrome ya. Tinggal diinstal aja nanti. Terus kita mau ke user ya. Ini slash user. Nah ini ya. User welcome API user. Nggak jalan. Hello mungkin router. Sebentar, get user. Usernya tuh masih kebaca ini. Kebaca welcome API. Nah ini ya, ini kita ubah dulu nih. Ini kita ubah jadi get, ini kita ubah jadi use. Ini dia bakal jalanin si hello testnya. Kalau teman-teman lihat di sini kan dia nampilin JSON ya, kalau yang di sini ya. Nah yang ini nggak nampilin JSON. Ini kalau pengen dibuat nampilin JSON ya tinggal dikasih aja nih kayak gini. Kita tinggal kasih objek, terus ya tinggal kita send apa gitu. Tapi ya kalau emang nggak dibutuhin ya nggak usah, nggak apa-apa juga sih. Nah ini kita tinggal modif aja nanti ya sesuai kebutuhan kita. Sebenarnya ada lagi sih yang perlu dibahas ya kayak pengetahuan basic tentang routing ya. Ada banyak sebenarnya routing itu, ada get, ada post, ada put, ada delete, sama ada page. Nah nanti kita bakal bahas kalau kita bakal gunain ya. Sebenarnya kalau pengen lihat itu di sini ada sih basic routing. Jadi dokumentasinya ya. Apps.methodnya apa, terus ada path-nya atau routingnya, terus ini ada handlernya. Nah ini ya, di sini ya. Ini ada si apps-nya, terus ini maksudnya routingnya ya. Terus ini ada metodenya itu kita mau pakai apa, ada get, ada post, ada put, ada delete, sama satu lagi ada patch ya. Nah di sini ya path itu ya routingnya mau ngarah kemana gitu. Ini ada handler ini kayak functionnya lah ya. Ada request, ada respon yang kita bahas tadi. Nah ini kalau mau lihat bisa di sini sih. Nah terus kita bakal masuk ke dalam ininya nih ya, connect ke dalam database-nya, dimana kita database-nya itu pakai MySQL gitu ya. Di tempat Alia Makapiras ada kan ya MySQL -nya? MySQL kayaknya nggak ada sih, Bin. Pakai ini aja nih. Kalau di Mac pakai apa ya? Kalau nggak mau install, maksudnya pakai ini aja tapi itu OPT ya. Sebenarnya bisa nginstal kayak banyak gitu sih. Ini aja nih pakai sama ya kalau nggak. Ada banyak bisa nginstal manual, ada yang pakai stam gitu. Oke. Ini sampai versi berapa ini, Bin? Pakai apa yang semua kayaknya ada beberapa replikat di beberapa version itu. Iya ini errornya gue nih. Makanya gua nggak pakai yang ini sih. Maksudnya pakainya yang pakai pakai terminal. Iya nanti ini dia di situ belum diinstal ya Li? Belum. Yang tadi juga masih problem sih gue di generationnya, generatornya. Ya udah lanjutin aja, Bin. Nanti kan gue bisa nyusul nonton record. Nggak apa-apa sih. Errornya apa emang Li? Tadi pas gue buatin foldernya itu dia kayak ngasih beberapa ya, terus minta jalanin code apa itu ya, audit fix postnya kan. Coba ya, share screen gitu.
Biar langsung di solve aja gitu. Oke, oke. Kelihatan nggak? Kelihatan kelihatan. Nah, tadi kan gua udah jalanin tuh. Eh, terus nyampe di sini. Install versi globalnya ya. Iya. Itu nggak Nah, apa-apa. Itu nggak apa-apa sih kayaknya. aman ya? Oh aman, Tapi warning nggak doang sih ada itu. Ya udah, coba susah. jalanin aja perintahnya coba. Express ya. Di tab bisa nggak dia ada auto complete-nya nggak? Nggak ada, dia nggak ada. Ada sih itu. Spend doang. Express ya harus. Hmm. Express. Coba ini li das kali bisa nggak? Li? Minha. Ah itu udah keinstall kali. Oh, udah oke nih. Ya udah coba aja tuh tinggal express terus itu yang das no view terus nama filenya. Das no apa? Oh, view. Itu ada tuh Li, perintahnya Li. Oh, view biasa. Iya, itu tuh. Itu kalau itu mau pakai view, kalau no view itu nggak pakai UI-nya dia. Ah, Nah itu. no view. Nah itu udah bisa sih itu. Oh, berarti udah aman lah ya. Oke, oke. Oh iya. Oke, oke, lanjutin. Oke, kita gua pindahin dulu nih si ini gua. Tadi berarti harus install ini ya, SAM ya, gue ya? Dia sam bisa. Kalau mau ada GUI-nya. Bentar. Oke, oke. Ini kita balik lagi ya. Nah di sini tuh sebenarnya kita bisa pakai query builder dari si MySQL-nya. Tapi di sini kita pakai ORM-nya aja nih. Nih ORM-nya kita pakainya Squarelize. Kalau website resmi itu squarelize.org. Ini kita bisa sini ya. Terus cara pakainya juga simple ya, tinggal kayak kita mau pakai npm atau pakai YARN. Terus ini cara koneksinya, ini kayak create-nya lah ya. Ini kita kesini aja nih ke getting started-nya. Nah di sini tuh kita bisa lihat ya, ini kita pertama install dulu si Squarelize-nya di sini. Sama lah ya, kita kayak buka terminal, terus kita install. Nah ini kita bisa install sekaligus sih. Nah di sini karena kita pakainya MySQL ya kita pakainya MySQL gitu. Ini bisa pakai Postgre, MariaDB, Skylight ya, terus yang lain-lainnya lah. Ini kalau mau dua tinggal kasih spasi aja nih, spasi terus paste lagi. Terus satu lagi deh ya, kita itu bakal pakai yang namanya migration ya. Mana sih migration? Nah ini nih, kita bakal pakai migration. Jadi kita butuh install satu lagi yaitu Squarelize si CLI-nya ini. Nah ini kita bisa copy. Ini kita taruh sini lagi ya. Jadi kita bakal punya 3 yang diinstal. Ini kalau kita enter, ini dia bakal download ya. Nah, di sini udah ke download. Nah, setiap kali kita download nanti ya bakal masuk ke dalam dependensi ini, packet.json ya. Ini udah nambah 3 nih. Terus kita tinggal jalanin aja perintahnya. Ini kita bakal, misalnya kita mau coba langsung nih ya. Kita tinggal jalanin si npx squarelize CLI init nih. Ini kita jalanin. Karena udah kita install di lokal ya udah bisa nih. Nah, nanti kita bakal di-generatein beberapa folder kayak config, terus model, migration, sama si seedernya. Terus hasilnya ya kita bisa lihat di sini. Ada 2 nih, kita bisa langsung init gini, atau kita mau ubah si patternnya nih.
kita mau ubah patternnya nggak kayak gini gitu. Nah ini kita mau ubah nih. Ini kita bisa ke bawah, terus mana ya? Nah ini kita bisa tambahin file spoilize ini ya. Ini kita tambahin. Ini kita copy dulu, terus kita buat satu file. Nah di sini ya. Di sini baru nanti kita mau kayak nge-config-nya gitu ya. Ini ada env, ini ada config, option path-nya, terus migration path-nya, seeder path-nya, model path-nya, URL path-nya. Ini tinggal kita mau buat pattern-nya kayak mana gitu ya. Ini kita copy nih. Terus kita paste. Nah, di sini tuh kita arahin aja. Kita tuh nanti maunya dia ada di folder app gitu ya. Ada dalam folder app, terus nanti dia buat file namanya config. Buat folder namanya config, terus itu di dalamnya ada database.json gitu ya. Nah, ini kalau mau diubah .js ya tinggal ubah aja .js. Kita mau ubah .js ya karena nanti kita mau pakai env gitu. Ya udah ini ubah aja gitu, .js gitu. Sebenarnya kalau pengen lihat udah ada di sini juga nih, kayak lu tadi kan pengen kayak ngoding gitu ya, sambil ngoding jadi bisa lihat di sini nih. Ini yang XJS-nya, ini yang si SQLS-nya gitu. Nah ini, Oke. nih, ini bisa buat kayak gini juga. Sebenarnya bisa pakai folder kayak gitu atau langsung kayak gini. Ini bisa juga sih. Ini biar sama dengan ini ya. Ini bakal gua copy aja deh. Ini nah, biar nanti waktu lihat juga ya sama. Ini kenapa nggak ada titik duanya karena ini ya, karena nggak pakai ini nih si das ini. Ya, jadi auto save-nya ngejalanin, si Prettier-nya ngejalanin gitu. Ngilanginnya ini biarin aja. Nah, ini nanti bakal ada empat ini ya, dua file terus ada empat file ya. Satu file terus di dalamnya ada folder terus ada filenya juga sih ya. Ini kita jalanin aja deh. Jadi kita balik lagi ke atas, terus kita bisa ini nih, kita init dulu ya, kita npm init dulu di sini aja. Nah, setelah kita npm init itu, ya ini kita bakal di-generatein file yang udah kita buat tadi di sini. Ini kita buka apps-nya, dia udah buatin config-nya. Nah, ini config-nya. Ini bakal error, ini tinggal diubah aja nanti. Export cons database misalnya kayak gini. Ini kita bisa buat kayak gini. Nah, ini tinggal kita arahin aja nanti ke database kita. Ada 3 ya, ini kita pakai development, ini kita pakai untuk unit testing nantinya. Terus yang ini nanti kita pakai untuk production. Terus kita punya DB, ini migrationnya, terus ini modelnya, terus nanti seedernya. Nah ini kita kalau pakai migration ini, kita nggak perlu mikirin config-nya. Kita udah dibuatin config-nya. Setiap kali kita buat model nanti udah ini dia, udah otomatis dibuatin sama si migration-nya gitu. Nah, nanti kita buat table-nya pun nanti pakai migration. Terus ini kalau kita punya data dummy-nya ya kita pakainya seeder gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga sih di dokumentasinya kayak gini. Terus kalau kita mau jalanin perintah create-nya ya tinggal kita jalanin aja nih. Bentar mana ya? Ini config-nya. Nah ini ya, ini kalau kita mau jalanin database-nya tinggal kita buat aja nih db create gitu ya. Nah ini tinggal sesuaiin aja nih sama config-nya. Kita misalnya ada password ya tambahin passwordnya, tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Ini kita bisa buat db laundry, misalnya db dev laundry gitu ya. Nah kayak gini, nanti tinggal jalanin aja gitu.
Terus ini kalau oh bentar ya, gue buka ini nih. Gue udah buat database-nya sih. Nah ini rancangan database-nya. Terus itu hmm, bentar. Kayaknya gue udah buat ini juga sih. Oh, bukan ini. Apa ya nama filenya? YouTube. B. Kok nggak ada? Ada kan? Ini tuh oh nggak ada ya. Oh ada nih. Oh ini belum ini udah gua post kok nggak ada tadi. Belum ke-post kali, Vin. Udah. Bentar. Ini cuma satu file doang nih. Yang ini doang. Ini ke komen kali makanya nggak baca. Biarin dulu deh. Ini nih. Maksud gua biar nggak lama gitu. Oh nggak tampil ya di sini. Oh ada nih. Ini lo buka aja nih. Nanti kalau mau copy paste ini aja nih, edit aja nih ini. Ini tinggal di edit file aja nih. Baru kelihatan ini ya. Ini kita buka lagi terminalnya ya. Ini kita paste. Nah ini buat ini sih, buat ngebuat ininya nanti apa itu si migration sama modelnya. Ini perintah di sininya udah ada juga sih. Nah di sini, ini gue siapin biar cepet aja sih. Nah, ini ya. Ini tinggal kita pas enter ya. Nah ini kita udah dibuatin ya. Harusnya nanti ada satu file di migrationnya sama satu file lagi di modelnya nih yang ada di sini. Nih jadi kayak kalau nanti kita share ke teman kita ya, teman kita tinggal jalanin perintah ini aja nih npx cli npx cli db migrate gitu. Bentar. Ada duit cil. Udah gue berangkat kuliah bentar. Oke. Aman. Oke. Sebenarnya sebelum jalanin perintah ini tuh kita harus jalanin perintah ini dulu nih. Si bentar. Ini nih si db create-nya.
Enggak, lagi minum tadi. Ya itu sih. Ya ini sih. Udah NPX, Coilize, CLI, terus DB, aduh, keyboard gue sih. Warning, Leslin, modul, package. Oh, ini config-nya salah nih. Oh, I see. Modul.export. Nah ini ya, ini database kita udah kebuat. Nah, terus kalau kita mau buat si ininya ya, kita mau buat untuk database-nya juga tadi kita cukup jalanin perintah migrate. Nah ini udah ke migrate juga. Ini sebenarnya kita bisa remove ya, kita bisa remove database kita. Ini kalau kita mau remove database-nya tinggal ini data, ini tinggal kita ubah jadi drop aja. Nah ini database-nya bakal kehapus. Terus kalau kita mau create ya create lagi gitu. Terus ini kita bisa jalanin migrate lagi untuk nge-create si table-nya ya. Tapi kita bisa undo juga nih. Ini kita bisa undo si migratean kita juga. Sebenarnya kalau mau coba di sini ada migrate, terus dia udah kasih tahu undo juga. Terus kalau undo ini kayak ngando yang terakhir gitu ya. Misalnya kita udah migrate 3 kali, terus kita undo. Yang ketiga yang di undo. Cuman kalau mau undo all ya tinggal tambahin aja nih undo titik 2 all gitu. Nah, atau kita mau kasih tahu yang di undo yang file yang mana ya. Ini kita tinggal kasih nambahin to terus nama filenya apa gitu ya. Kayak gitu sih. Tadi kita migrate, ini kita undo terus ya sebenarnya kita mau migrate doang sih ya. Ini kita biarin dulu deh. Terus kita bisa buat seedernya. Seeder itu kayak data dummy-nya gitu ya. Kita bisa buat data dummy-nya juga. Nih ya udah sama juga sih. Ini tinggal kita copy aja sebenarnya. Kita copy terus kita bisa paste di sini. Ya udah tinggal kita kasih nama aja nama seedernya apa. Misalnya seeder unit ya di sini ya. Ya udah tinggal kita enter. Nanti kita bakal dibuatin satu file nih di sini di seedernya. Ya udah di sini tinggal kita buat aja kita mau buatnya kayak mana gitu ya seedernya. Nah, ini kita bisa ambil dari sini atau kita buat sendiri. Kalau mau buat sendiri ya tinggal komennya di delete aja nih. Ini tinggal kita delete terus kita delete juga. Oh iya, tadi kan waktu nge-seeder itu waktu nge-undo itu untuk yang perintah undo untuk tabelnya itu, create tabelnya, ya sebenarnya ini ada di sini, ini ada di file migrationnya, terus ada up sama down ini. Kalau si up ini untuk nge-create-nya, ini create table-nya, terus kalau si drop ini ya buat ngedrop si table-nya tadi itu. Nah ya kalau yang model ini nanti kita bahas yang model ini. Model ini kayak nanti semua yang ada hubungan dengan modelnya nanti masuk sini. Kayak dari association atau ini kayak relasinya lah ya. Kalau kita mau buat perintah relasinya ya nanti kita bakal main di sini nih. Ini untuk nanti kita bahas lebih detail kalau udah sampai relasi ya. Ini kita bahas yang seeder dulu. Ini kita mau buat seeder. Terus ada bulk insert. Sebenarnya kalau kita belajar dari basic ya, dari awalnya, bulk insert ini untuk nyimpen banyak ya. Jadi kita nggak cuma nyimpen cuma satu, kita bisa nyimpen banyak gitu ya. Di sini kan kalau kita lihat di unit kita tadi, kita tuh cuma simpen code sama name. Ya udah di sini kita ubah kayak code.
Kan kita mau buat laundry ya. Nanti laundrynya itu ada kayak kodenya itu misalnya bayarnya itu pakai kiloan. Ini kita sebut KG ya. Terus ada apa lagi tadi ya? Ada name-nya ini kita buat kilo ya, kilogram. Nah kayak gini. Terus kalau kita lihat dia itu otomatis ngebuatin ID ya. Jadi nanti kita bakal punya ID yang auto increment. Kita lihat di sini ada low null, jadi dia false itu maksudnya nggak boleh null. Terus auto increment dia primary key juga. Terus tipenya integer. Sebenarnya kalau mau dibuat UID ya tinggal diubah aja di sini gitu. Nah ini kita nggak pakai UID, kita pakainya si auto increment aja ya bawaannya. Jadi kita nggak perlu buatin nanti. Tapi yang ini nih, kalau kita lihat kan low nullnya false ya, berarti dia ini wajib ada ya. Jadi waktu kita seeder di sini, kita harus tambahin nih. Di sini kita buat new date aja. Terus satunya update add ya. Kayak gini. Terus di sini tuh kita mau buat dia ini di folder mana gitu ya. Kalau kita lihat di sini, table mana? Ya tabelnya unit. Ya udah. Berarti di people ini kita ubah jadi unit kayak gini. Selanjutnya itu kita bisa langsung aja nih. Di sini tuh kita bisa jalanin perintah harusnya ini nih ya, npx squareless cli seeder all gitu. Ini kita copy, lalu kita paste di terminal ya. Ini kita enter. Ini sukses, berarti kita udah punya datanya nanti ya. Kita udah punya data kilo ini. Sebenarnya kita bisa lihat di database ya. Nah, tapi nanti kita bakal lihat di database. Sementara kita mau buat si ini dulu. Kita mau buat untuk ininya ya, untuk API-nya ya. Nah, nanti baru kita ngecek di database-nya. Berarti di controllernya nanti sebenarnya itu di sini udah ada nih, kayak ada perintah basicnya lah ya, query ini. Nah ini kalau kita mau nge-create kayak gini, ini nama modelnya terus kita create gitu. Di sini kita import dulu ya. Di sini kita buat unit terus kita required ya. Kita import yang ada di dalam DB, terus model. Nah ini kita cukup masukin ini aja nih modelnya. Nah, karena si modelnya ini udah nge-include semua yang ada di dalam sini nih. Kayak unit itu udah di-include dengan si modelnya ini. Terus kita bisa buat export cons, misalnya get ya, get all. Di sini request, res, terus itu next. Ini try catch. Nah, nanti kalau ada error itu kita langsung next saja errornya. Nanti kita bakal buatin handler untuk errornya nih ya. Nanti kalau ada error ya langsung di handle sama si middleware. Nanti kita bakal punya satu middleware di dalam sini. Tapi nanti aja itu. Kita coba get all dulu ya. Di sini kita cons result. Kita pakai async wait aja di sini. Wait, terus unit ya. Unit. Ini insert. Nah ini ada query simple insertnya. Terus ini simple select ya. Ini buat nampilin datanya ya. Tinggal pakai find all aja. Terus untuk nampilinnya ya sama juga kayak tadi, tinggal kita buat res.status. Ini kita buat statusnya 200, terus .json ya. Ini kita buat data, terus result ya kayak gini. Terus ya udah si get all-nya inilah yang kita panggil di sini ya. Di dalam v1 routingnya gitu ya. Ini udah bisa kita delete nih. Ini nggak jalan nih. Kita ubah
ubah dulu, terus kita import ya, get all require si controllernya. Nah gini ya, nah ini udah benar sih. Harusnya sekarang tuh kalau kita refresh ya, oh kita belum running ya, npm run dev. Nggak bisa kayak gini ekspornya. Oh, I see. Ingat pakai React terus. Module.export get all. Nanti semuanya kita ekspor di sini ya. Ini udah nggak ada error sih. Unit find all. Oh, I see. Ini harus kita bungkus ya. Bentar, nama dari modelnya. Sorry. Model unit. Oh, nama dari modelnya ini ya. Ini ada model name-nya. Model name-nya itu unit. Nah, ini udah benar ya. Nah, ini datanya udah tampil nih. Data yang ada di dalam database kita tadi ya. Sebenarnya tuh kita pakai Postman aja ya. Kalau post kan kita nggak bisa pakai ini nih, nggak pakai browser, cuman get doang. Sebentar. Bukan di sini. Kode kami YouTube sih ini sebenarnya. Ini kita buat ini aja ya. Oh, atau pakai ini aja ya, pakai yang udah dibuat aja ya. Nanti gua share deh. Ini get all-nya. Oh ini kita masih pakai user ya. User. Nah, base URL-nya masih 3000. Oh ini biarin aja nih. Ini bentar. Oh kita ubah dulu nih ya. Oh, bentar. Setting INV dulu sebenarnya. Oh nanti deh. Ini dulu aja. Ini kita ubah jadi. Nanti kita ubah di portnya deh. Ini kita restart dulu. Wah, astaga. Sorry. Purnya lupa diubah tuh kayak di atas tuh. Iya. Oke. Nah ini harusnya di sini sama nih. Oke, udah aman nih. Nah ini tinggal kita bagusin lagi nih ininya nih. Si routingnya ya. Kita close. Ini apps-nya. Nah ini tinggal kita buat aja nih. Ini kita bisa buat variabel v1. Terus isinya itu adalah API v1. Ini kita pakainya kan CMS ya. CMS kayak gini. Berarti ini tinggal kita delete aja nih. Ini kita delete. Oke, kita buat kayak gini. Terus di user ini kita ubah aja nih. Jadi unit ya. Oh ini kayaknya perlu nambah folder lagi sih. Sorry. Ini API biar sama ya kayak yang di satunya. Ini kita masukin nih. Oke, nah ini udah aman. Terus user ini kita ubah jadi unit aja nih. Nggak bisa diubah. Kok aneh sih? Harus kayak gitu. Harus dikasih. Iya. Nah ini udah aman nih. Berarti ini tinggal kita ubah jadi unit ya. Apps. V1 unit routing. Nah, ini. Unit terus
ini kita bisa delete ya. Harusnya ini ada error lagi nih. Cannot find module. Oh, si ininya nih kurang satu lagi keluarnya. Oke, aman. Nah, ini berarti tinggal kita ubah aja nih. API v1 CMS unit error. Nggak pakai S kayaknya. Bukan, di routingnya belum gue buatin. Nah, gini harusnya. Iya. Nih routing ini ya. Nah, cakep nih. Ini udah berhasil nih ya. Kita coba create dulu deh. Kita coba buat create-nya di sini ya. Cons create request, terus next package. Next. Oh, ini nggak sama lagi. Nah, ini kita buat satu variabel result aja deh ya. Terus kita await unit create ya. Terus kita create apanya nih, kode sama name-nya kan ya. Nah, ini tadi kan kita udah bahas ini ya, ada request dari body ya. Di sini kita baru gunain request dari body-nya nih. Di sini kita buat variabel code sama si title ya. Terus di sini kita panggil si request.body-nya. Sebenarnya kalau mau lihat si apa aja yang ada di request ini ya tinggal konsol aja si requestnya. Ini kita pakai dari body aja. Terus kita tinggal masukin nih di sini kode, di sini title kayak gini. Sebenarnya kan karena ini sama kan harusnya kayak gini kan ya. Karena sama jadi kita nggak perlu lagi deklarasiin gitu. Kan kalau kayak gini kan kita mau simpan kode field kode yang ada dikirim dari si body ini ya. Jadi ya karena sama ya kita nggak perlu kirim gitu, cukup kayak gini aja. Terus hasil resultnya ya tinggal kita tampilin aja. Kalau create itu HTTP-nya itu 201 ya udah kayak gini doang. Terus tinggal kita ini aja nih. Tinggal kita ekspor ya. Baru kita masukin di sini nih. Ini kita tinggal tambahin. Kalau post ya tinggal ubah aja jadi post. Terus ini create ya. Nah, kayak gini. Di sini ya tinggal kita buatin aja nih. Nah, ini ya. Misalnya U002 gitu ya. PCS. Tinggal kita send aja. Ini udah berhasil kesimpan. Kalau kita get lagi, ya udah dia bakal nambahin 2 gitu. Ini kalau kita refresh harusnya nggak ada ya, karena udah berubah. Ini. Nah, ini udah 2 juga ya data. Bentar, name-nya nggak kesimpan. Iya, makanya kita buat Name-nya 0 nih. Kenapa? Name. Name. oh, itu di itu kali. Oh, di sininya nih. Iya. Salah. Title. Jalan nih terus. Nah, ini sebenarnya sengaja sih buat kasih contoh kalau kita nggak kasih validasi ya. Nah, nanti harusnya ada validasi namanya express ya, express validator. Nah, nanti kita buatin si ininya nih, si express validator ini untuk validasi gitu. Sekarang kita pokoknya yang validasinya kita bakal lanjut besok sih. Ini kita coba CRUD-nya dulu ya. Ini kita buat put. Terus ini kita mau kirim ID. Nah, kalau ada titik 2 terus nama ininya, nama variabelnya, ini berarti params ya. Ini params. Jadi ini tinggal kita buat update, terus kita tambahin update. Ya udah di sini tinggal kita buat lagi aja nih update. Terus karena kita tadi mau ngambil ID-nya itu dari params, berarti di sini kita cukup tambahin const ID
request.params kayak gini ya. Ya udah di sini kita jalanin perintah update aja. Ini kita ambil dari sini, contek dari sini ada nggak nih? Ini find all, oh ini find all semua nih. Oh ini masih berhubungan dengan query ya. Ini nanti kita bahas juga nih yang kayak where. Ini update nggak ada ya? Nah, di sini sih kayaknya. Oh ini create or update from query. Oh ini kalau kita mau pakai yang select bintang from, harusnya di sini sih. Coba ya gue cari dulu deh. Searching update. Simple update query. Nah ini ya, ini kita bisa update nih pakai ini nih. Berarti kita mau cari dulu ya, berarti kita cari dulu nih. Kita cari dulu misalnya checking ya. Checking unitnya ada nggak gitu ya. Di sini berarti unit white unit dot find one karena kita ngambil satu ya. Where dimana ID-nya itu yang kita kirim dari params ya. Terus ini kita delete. Nah ini nanti kita kasih error aja dulu ya. Nanti kalau si checkingnya ini nggak ketemu, kita mau tampilin apa gitu ya. Di sini kita harus return ya biar berhenti ya. Respond.json 404 terus salah ini status .json kayak gini. Nih kita kasih message aja nih. ID ini ID not found, ID-nya not found gitu ya. Terus kita bisa kasih tahu si ID mana gitu yang not found. Ini kita kasih aja nih. ID-nya not found gitu ya. Terus kalau dia berhasil ya kita mau simpan gitu ya. Ini kita pakai save aja deh, nggak usah pakai update. Ini checking kode didapat dari kode, terus itu name-nya didapat dari name gitu ya. Kayak gini. Terus nah ini kita simpan white checking unit dot save ya, kayak gini. Save ini maksudnya untuk nyimpen yang udah kita update ini ya. Terus berarti ini tinggal kita ubah kayak ini. Nah ini untuk save-nya, untuk update-nya ya. Tapi biasanya kalau front-end itu kan butuh get one-nya ya. Berarti kita bisa buatin get one-nya juga sih sekalian ini. Ini const get one. Ini copy paste aja deh. Ini find one, terus where, di mana ID-nya kita dapat dari params ya. Request.params. Ini kita tinggal tambahin aja nih di sini get one. Terus kita bisa kasih ini juga sih, notif ini juga nih. Oke, harusnya udah aman nih ya. Di routingnya kita tinggal tambahin get one sama si update-nya aja. Ini kita ubah jadi get, terus ini kita ambil dari get one-nya, terus kita ubah jadi put-nya udah ada ya. Oh iya, kita udah buat tadi, ini ada put sama get one-nya nih. Berarti di sini kan udah ada juga nih get one-nya nih ya. ID 1 kita bisa send. Oh mati server. Update. Oh udah ada.
udah 2 kali malah. Nah ini bentar, checking is not defined. Oh, checking di sini tuh nggak ada. Oh, result ya kita kasih namanya. Ini kita send. Nah ini ya, kita udah dapat data get one-nya. Terus kalau data 2 kita udah dapat tapi 0. Nah ini yang mau kita update nanti ya. Ini kalau 3 harusnya yang tampil message-nya ID 3 not found ya. Nah kalau teman-teman pengen lihat statusnya, itu sebenarnya ada di sini nih. Statusnya di sini. Ini kalau benar dia 200 oke, maksudnya 200 oke gitu kan. Nah, ini kita mau coba update-nya dulu nih. Update ID 2, misalnya kodenya ini ya U001, ini kita coba update. Apa tadi yang gagal? PCS ya. PCS, terus ini 002, kita put. Nah ini udah berhasil update. Kalau kita get all juga, nah ini udah berhasil juga ya. Berarti untuk create-nya udah, terus get all-nya udah, get one-nya udah, tinggal delete nih yang belum nih. Ini kita mau jalanin delete dulu. Delete. Ini kita cukup tambahin aja ya. Delete. Terus ini kita buat destroy. Karena kalau delete nggak bisa delete bawaan dari ini ya, fungsi, jadi nggak bisa pakai delete. Nah, ini kita pakai ini aja nih, get one-nya kita copy, terus ini kita ubah jadi destroy. Bisa nggak destroy? Harusnya bisa sih. Nah ini kalau delete itu kita cukup result void result destroy. Nah, ini mau kita delete gitu. Sebenarnya tuh nanti kita bakal ubah patternnya sih, kan yang sekarang tuh kayak kita tumpuk semua ya di controllernya ya. Nah, nanti di hari besok nah ini kita bakal siapin untuk servisnya nih, servis kayak mulai dari pagination dan CRUD-nya nanti kita bakal buatin. Ini yang basic dulu. Terus nah ini ya, kalau kita lihat kan ada validasi juga ya. Nah ini nanti kita bakal buat validasi gitu, biar nggak terlalu banyak materinya, jadi kita cuma sampai CRUD basic aja hari ini. Oke. Wih, ada Ega tuh. Luar biasa pagi yang sangat produktif kawan. Seneng gue liatnya sumpah. Biasalah. Pagi yang Kalau untuk sekarang berarti wajib install ini ya, apa sih namanya itu? apa? Exam ya? Apa? Apa nggak perlu exam? Kalau lu nggak, gua nggak pakai exam sih. Gua pakai apa, bawaan dari terminal doang, jadi nggak ada GUI-nya gitu. Oh tadi yang lu contoh ini nggak pakai exam sama sekali ya? Iya, tapi kalau mau pakai exam juga nggak masalah. Nggak ada hubungannya gitu. Yang penting ada MySQL-nya gitu di laptop lu. Jadi kita beresin dulu ya masalah penghapusannya. Jadi kok ini? Hah? Jadi kok nggak? Record. Nice. Tadi juga gua nonton nanti. Bisa. Oh, mau jadi backend juga. Iya coy. Sebentar kalau full stack kan agak nambah, lumayan. Yoi, bisa. Ini kita coba delete dulu ya. Nah ini udah berhasil delete nih ya. Kalau kita get one, nah udah hilang ya si itunya. Berarti kita udah berhasil CRUD nih. Nanti besok baru kita siapin untuk si validationnya. Jadi nanti kalau ada create yang required, nah itu validationnya kita bakal tampilin. Terus nanti kita bakal buat satu folder lagi nih di sini, service. Yang kayak gini lah, yang kayak udah disiapin sebelumnya. Ini ada service nih. Jadi tujuannya service itu kalau ada fungsi yang sama, misalnya kayak biasanya yang sama itu yang kayak find gini, yang get one gini ya. Nah misalnya nanti si unit ini dipakai untuk di file lain atau API lain ya, kita cukup panggil si service ini aja gitu, nggak perlu buat 2 kali gitu.
Tujuannya itu sih. Terus nanti kita bakal buatin custom error juga. Kayaknya nggak keburu sih kalau 2 hari. Kayaknya 3 hari sih untuk sampai custom error ini. Besok paling kita cuma nambahin validasi ini sama nyiapin untuk servisnya gitu. Oke. Sampai sampai sini kita baru ini ya, baru CRUD basic aja gitu.